Yo, what's up guys? Welcome back again to Gudang Berita. Di video kali ini kita akan membahas tentang Persib Bandung guys. Ada apakah ya Persib Bandung ini? Nah ini, Persib terlibat konflik panas dengan 36 klub anggota. Ada apakah ini Persib ya guys? Kita lanjut saja guys ke bawah ya. Polemik antara 36 persatuan sepak bola PSS dengan manajemen Persib Bandung yaitu PT Persib Bandung Bermartabat PBB mencuat ke publik dengan kontroversi konflik historis dan emosional. 36 PS disebut ya persatuan sepak bola ya PS itu sudah tidak lagi mendapat haknya mendistribusikan pemain untuk Persib Bandung dengan apresiasi dari manajemen. 36 persatuan sepak bola diketahui menjadi pemasok pemain-pemain untuk tim senior Persib. Namun, seiring berkembangnya perubahan zaman dengan membentuk badan PT yang berimbas dengan cara memenuhi kebutuhan pemain dengan cara membeli dari klub lain secara profesional. Pengamat sepak bola sekaligus pemerhati Persib Bandung, Eko Nur Kristianto atau yang akrab disapa dengan Eko Maung, menilai perubahan manajemen Persib Bandung ke badan perseroan hingga berdampak pola memenuhi kebutuhan pemain menjadi profesional merupakan hal wajar. Intinya, ini akan sepak bola modern akan berkaitan dengan yang namanya subjek hukum. Hal-hal yang secara yuridis legal itu harus jelas. Jadi sudah benar memang klub sepak bola profesional itu berbadan PT. Kayak sekarang ujar Eko Maung hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus 2020. Namun Eko menegaskan Persib Bandung tetap tidak boleh melepaskan sisi historis dan emosional kontribusi pihak lain. Bahkan dua hal itu dinilai bisa menguntungkan manajemen jika dikelola dengan legalitas yang adil dan batasan yang jelas antara Persib Bandung dengan 36 PS ya. Jadi, semodern gimana pun klub sepak bola, dua hal ini harus melekat. Bahkan dua hal ini bisa menjadi hal menjual kalau orang PT-nya pintar, bisa menguntungkan. Historis itu akan bisa bikin museum kan. Nggak semua klub profesional punya sejarah. Nah, masalahnya ini ikatan emosional sejauh apapun bisa mempengaruhi klub profesional. Jadi kalau misalkan Persibnya kalah jelek, boleh pada marah, protes, tapi kalau sampai mengendalikan arah kebijakan klub ya nggak bisa, karena yang mentuin ya kan direksi komisaris sesuai aturan tegasnya. Konflik antara manajemen Persib dengan 36 PS disebut mencuat ketika memulai tindak adanya perhatian kepada 36 PS dalam hal kebutuhan pemain-pemain. Eko menilai fakta di lapangan menunjukkan ada hubungan
dengan beberapa kelompok yang mengambil keuntungan di situasi tersebut. Nah, yang terjadi sekarang ini sebetulnya klub PS ini kan kaya dianggap. Nah, ini juga banyak yang miss juga. Misalnya pemberian diperhatikan, tetapi pada kenyataan ada juga yang mengatakan holding itu ngasih kontribusi buat klub-klub, berarti bukan menyepelekan katanya. Bahkan Eko mengungkapkan ada pihak yang mengklaim kondisi 36 PS ini, tapi ketika kontribusi nggak sesuai harapan itulah personal. Nah itu terus klub-klub kemarin katanya diklaim hak mereka gimana, tapi ada juga yang mengatakan itu sudah clear. Jadi beberapa tahun kemarin sepakat dengan konsep seperti ini. Eko menilai harus ada duduk bersama antar 36 PS dengan 5 pimpinan PT PBB. 5 orang ini antaranya Jainuri Hashim, Kuswara S, Taryono, Umuh, Muhtar, Iwan Dehanapi, dan Yoyo S. Adireza. Artinya yang salah juga sebetulnya klub-klub 36 PS. Ini masalahnya. Mentalitas juga jadi. Makanya harus jelas dulu siapa orang-orang yang waktu itu berhadapan dengan 5 orang ini. Jadi gimana, jangan sampai dulu ya. Tapi sekarang ribut harus clear isu ini. Naik banget kalau misalnya klub-klub ini sudah sepakat. Nah, siapa aja orang yang ngomong, karena kenyataannya ada yang menggugat. Ini curiganya ada beberapa orang yang mewakili atas nama klub PS. Kenapa ini sebetulnya jadi urusan publik? Ini mah urusan privat, tapi kenapa jadi urusan publik? Karena ini tentang Persib. Jadi interestnya banyak karena ada historis ikatan emosional. Jadi seakan ada mainnya publik. Sementara itu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasional Demokrat Nasdem ya, Muhammad Farhan menilai perlu ada duduk bersama dalam memutuskan masalah ini. Diketahui Farhan memiliki rekaman jejak karir di manajemen Persib Bandung sejak 2009 hingga 2015. Memang sejak saya bertugas di PT PBB dari 2009 sampai 2015, dalam akta perusahaan hanya disebut 70% saham dimiliki oleh konsorsium dan 30% saham dikuasai oleh 5 tokoh. Tersebut tidak pernah disebut dalam akta perusahaan bahwa 5 tokoh ini adalah perwakilan 36 PS anggota Persib, katanya. Maka ketika bulan Agustus 2012, 36 PS membuat PT Persib ya. 1933 kami bicara untuk merekomendasi sesuai amanat wakil kota Dada Rosada. Dicapanya kesepakatan bahwa PT PBB menggelar kejuaraan kelompok usai untuk merekrut pemain muda yang akan dimasuk ke dalam Persib. Pak Yoyo tahu persis akan hal ini. Sebelumnya Ketua Umum PASK PSSI
Kota Bandung Dada Rosada meminta pihak PT Persib 1933 untuk mempertegas merekomendasi 36 persatuan sepak bola yang menginginkan penegasan status kepemilikan saham di Persib Bandung. Saya menyambut baik rencana tersebut. Untuk itu, saya sarankan agar rekomendasi dari 36 klub tersebut dialokasikan agar legal. Begitu juga dengan rencana kepemimpinan saham itu. Pelajari dasar hukumnya supaya tentunya tidak mentah, kata Dada Rosada ketika menerima perwakilan dari PT Persib 1933 di Pendopo Wakil Kota Bandung Selasa 14 Agustus 2012. Menurutnya, kekhawatiran mengenai Persib akan keluar dari Kota Bandung kemungkinan tidak akan terjadi. Pasalnya dasar hukum pembentukan PT Persib Bandung bermartabat PBB sudah menegaskan bahwa nama harus Persib dan harus diperdomisili di Bandung. Ya, mungkin segitu saja guys untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah.